وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه المعطي حقيقة واشكر من أوصله إليك على يده من عباده وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر فإن وجدت الأصلح بقلبك أخذه أو رده برفق بحيث لا ينكسر قلبه المعطي فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة. وإياك والرد بالشهرة والأخذ بالشهوة ولأن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده بالشهرة بالزهد والإقرار عن الدنيا. والصالح لا يلتبس عليه أمر ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه. Dan daripada keinginanmu tujuan kau dengan dunia dan berbagai khilqatan itu
kekuatan cukup suapan terus tasuk tumiran jauh harga yang melihat daripada lapar yang mana semuanya itu bilang halal daripada halal. Ini orang salah mendefinisikan daripada semua. Makanya kita kalau belajar perhatikan betul-betul apa makna. Makanya belajar lebih mengenai dari punya ilmu tak paham ya begini. Saya kasih kalau kita lihat di kamus daftar ini kan buku ya kan kitab itu buku juga sebenarnya walaupun agak-agak sama kitab. Jangan kita tahu nih perbedaan daftar kita pun sama-sama buku yang macam mana yang dimaksud daftar, buku yang macam mana yang dimaksud kita pun tahu bedanya. Misalnya kita ada daftar, kau punya buku, ada satu orang lagi bertanya hal ini ada kitab. Apakah buku kalau kita lihat artinya itu cuma dia tanya kau punya buku tak? Cuma kalau diperhatikan betul ini beda artinya. Kalau misalnya ini ada daftar, mungkin bisa minta kertas atau punya kosong, berarti ya. Jadi kita kosong, itu coret apa, beda. Tindak kita pun berarti dia punya apa? Misalnya lagi belajar nanti tindak kita, artinya kalau misalkan saya ditanya sama Yesus, ya tindak kita, maksudnya saya nak tanya kita yang belajar berlaku sekarang ini sudah ditulis. Mana? Sekali lagi kalau dijelaskan kalau tak tahu mana kita tahu persis apa namanya secara spesifik ya, secara detail apa yang maksud tahu kita salah belajar kalau ngomong itu kalau ngomong itu tadi perhatikan apa maksudnya. Jadi maksud ini dan jadi ada itu di kampung saya ya, betul. Jadi ada orang kampung ada orang namanya selesai kita Tuhan makasih Tuhan dia kemudian ini cuma ini julaga yang dari besar dari kain betul-betul terjadi itu dia dengar hati dan ada orang sama masa dunia nangis dia besok dia teriak di pasar siapa yang punya sama aku sudah diberi 300.000 yang mana dia diambil barang kan. Jadi bandar apa bandar kain, bandar kain. Semua orang kapal bandar itu semua ambil kain semua. Kan orang tuh berhutang, tempo apa sih? Tempo ya. Hah? Surat. Ya surat. Jadi misalnya diambil barang kain ini semuanya sama dia semua. Jadi orang itu jangka waktu berbulan sebulan ke dia banyak. Dia pergi ke pasar menceritakan dari semua angsuran orang jual semampu mungkin nilainya juta ratusan ribu juta. Aku lulus kita sampai sini dia tahu sebanyak. Dia punya istri, dia punya keluarga kamu semua. Ini orang jangan dengar dia kata. Dia ada gambar sikit. Ada gambar sikit. Lagi konslet kata orang itu lagi konslet dia bilang. Kalau nak pikir apa masalahnya dengan pasal nah dia punya taktik. Saya mengajar, saya mengalir kita di kalau belajar diberikan. Sekarang anak tanya, saya tanya. Ini kan orang Islam kan. Jadi di sini ada orang kafir, siapa? Duduk sebelah sini dalam muslim, sebelah sini orang kafir. Dia dengar saya mengajar. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala membedakan kalau karena iman ini orang Islam dia tangkap penjelasan lain, dia dengar lain, yang orang kafir yang mendengar lain. Jadi
Jadi kalau perbedaannya tahu nggak? Perbedaan orang Islam belajar, orang kafir pun belajar. Tahu betul? Kalau tak tahu perbedaannya itu sama aja, dapat bermanfaat. Jadi kalau di sejarah itu dikenal orang namanya Walid Seloburoni, nama sejarah terkenal, betul-betul jadi betul. Jadi Seloburoni itu dia pendeta kafir. Dia belajar di Mekah, belajar dengan semua syekh-syekh Mekah, dia belajar. Ini tercatat dalam sejarah itu, tercatat dalam perjuangan rakyat Aceh. Rakyat Aceh ini tak bisa dikalahkan, tak bisa sebelah sini ke sini, tak bisa kalau sebenarnya, tak bisa kalau ini cara cara. Kau belajar dulu Islam, dia belajar Islam, setelah dari tadi masuk Islam, bersunat pun tahu sudah tak perlu sama pun, berhitam pun dia berhitam pun. Jangan belajar semua syekh di Mekah di saat itu semuanya gurunya. Abu hamba di luar kepala, ya kan? Pulang dia datang ke Aceh mengajar Islam. Tapi masalahnya dia ada lain. Nanti kalau salah sholat itu salah. Macam itu membaca jam ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dia tahu semua. Dia ajar lagi di sebelah sini. Misalnya dia ajar sini ke sini cara sholat hati. Ya, kalau tak boleh baca segala macam ini salah punya aturan, ya kan? Tapi di sini pun dia ajar cara Ahlus Sunnah, mesti banyak sholatnya, terus dia ajar beda. Nah, akhirnya bang, jadi semua orang ini pernah bertemu dengan Nabi Muhammad ya, diterima oleh Muhammad. Siapa Muhammad ini? Yaitu dia mufti tanah Jakarta, tanah Betawi. Ada ulama yang tahu kan mana tentang Islam, tahu tak tahu siapa dia. Aku tahu dia punya kartu, ya kan? Dia keluar masuk Islam, dia minta masuk Islam, dia bersunat, dia ucap dua kalimat syahadat, dia minta masuk Islam. Dia sudah belajar mana-mana nih, dia sengaja dia belajar itu untuk menghancurkan Islam. Ternyata sejarah membuktikan kemungkinan sebelum ini kembali memang betul kembali menjadi merdeka. Jadi sekarang apa juga dari tadi belajar sampai ke Mekah, sampai ketemu syekh-syekh besar semua sudah belajar semua itu. Sekarang perbedaannya orang Islam belajar, orang kafir belajar apa perbedaan? Kalau kau tahu itu, apa ya kalau mau belajar di mana ada dulu. Itu tuh, tak tahu itu perbedaan kalau orang belajar. Tanya perbedaan orang belajar. Ini orang kafir, ini orang Islam sama-sama ketika untuk belajar. Bedanya apa? Tak paham. Kalau saya belajar Muhammad itu betul. Kalau tak tahu itu, bang kita teruskan lagi. Ingat kenapa dalam matanya? Jadi maksudnya ini kita lihat lagi. Kalian muka suka ayuhal murid. Wahimmataka. Jadi kau punya tujuan. Jangan terlalu berlebih-lebih. Jadi kalau konsep dalam Islam betul-betul kita badan karena dalam riwayat wa'mal li dunya ka'anna ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'anna tamut. Kau nak buat pasal dunia, kau buat terus macam kau tak pernah mati. Kau nak buat pula amal untuk akhirat kau, buatlah amal untuk akhirat kau, macam kau nak mati besok. Jadi kalau mau pulang minggu sudah dekat pikirkan satu hal, mampu tak besok? Tak ada yang bisa tidur lagi. Dekat bantal tuh, udah dekat bisa kan kalau minta tidur besok bisa bangun. Kalau bisa bangun siapa yang bisa tidur bangun? Kumpulan itu di malam bisa tidur. Kalau sudah mau tidur tuh, ingin waktu tidur malam itu. Bisa kan? Siapa yang bisa menjamin untuk bangun besok? Jadi maksud riwayat ini kau buat untuk dunia kau cari itu seperti kau hidup selama-lamanya. Riwayat kalau menurut kalau tapi dari riwayat ini orang akan boleh berpendapat lain. Tapi saya punya dari guru saya pun lain. Jadi muafik
munafik ya, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Haddad ini. Kalian apa yang punya murid kelas apa kalian kos kayak wahimatuka minatnya kata artinya dimaksud satu pasal ini kau jadikan kau punya tujuan dalam urusan dunia ini. Cukup kau punya baju untuk menutup aurat kau, cukup kau punya makanan untuk menghilangkan kau punya lapar. Lantas kita mendengar baca kitab tadi, lantas besok dia mana biasa mencari uang berdagang ke Bandung tak mau jadi kata Imam Haddad ini yakin betul bahwa kau cukup cari tujuan kau daripada dunia ini, cukup daripada baju untuk menutup badan, untuk aurat, dengan makanan yang cukup untuk menghilangkan kau punya lapar. Cukuplah ini. Lihat beras kan masih banyak sebagai apa kau beras? Beras sama juga. Lihat beras masih banyak kalau ngomong cukup gak pulang kan kau usah kedua lagi. Itu namanya paman ngomong. Kita lihat lagi kita lihat. Kos juga maksud kau, tujuan kau. Ini maksudnya dalam alam pikiran, ngerti kan? Kau dalam alam pikiran kau usah kau pikirkan dunia cukup beras. Sudah lihat alhamdulillah sudah. Bukan pula artinya lantas kau esok tak mau pasar. Dalam konsep Islam yang sebenarnya itu, kuatkan ikhtiar sebatas ikhtiar untuk kuatkan sampai kau cari kuatkan banget. Jangan kau simpan dunia dalam tujuan pikiran kau, dalam hati kau. Jangan. Nanti kan? Jadi orang dulu kata, kalau kau nak cari dunia carilah nanti kau sendiri. Terbalik sampai kau keringat dalam buku jangan, ya kan? Sampai kau keluar keringat itu keluarnya bukan keluar banyak air lagi, keluar dalam. Kau jangan. Terus sampai banda sampai masuk waktu asar, stop semua. Jangan kau buka dunia lagi sudah pikirkan asar. Terus sekarang yang nomor wayang kau semua batu atas apa yang tanah di dunia itu masalah. Watar babi tanah pemisyabatnya, watar di tanah tanah ini dan yang dimenas. Pasal yang selalu tanah ini awal kasabu tanah masuk, watar tanah ini menjauhnya. Kau jauhi racun yang mematikan yang mana maksudnya ini tadi. Kau berkeinginan betul-betul. Kau berhidup dengan lezat-lezat dari dunia. Menginginkan berharap di dalam tamattu. Nikmati berlezat-lezat di dalam daripada syahwat dunia. Dan kau iktibat sebenarnya kau berhayal apa yang maksudnya? Kau merasa cemburu lah dengan apa yang berjuang. Kau merasa merasa cemburu dengan orang yang telah mendapatkan nikmat daripada dunia ini, daripada manusia. Ya macam kita mana atas sakitnya, kita ini bawa motorcycle dia sanggup kita punya penghasilan beli motorcycle dia. Kita baru balik pulang ke rumah, ya kita punya istri itu cukup kalau orang yang betul cukup tahu cukup oh enggak kalau betul mencukup. Kita tak salah apa kalau pulang dari Batam, kalau pulang dari itu kedai, ya untuk ini kita ini mencukup. Itu ini, apa kalau ini? Kau sudah tanya kau? Ini ada karena teh, ambil sendiri, kau buat sendiri tuh teh. Ya habis itu dia kalau kita mau keluar sholat maghrib, ya terlalu betul. Ingin betul. What? DM dulu. Kalau itu naik, DM dulu susah, susah. DM dulu. Baru lagi masih baru masih sedikit. Ya kita punya tentang lagi. DM dulu. Jadi ini yang mau saya kita ini baru sudah. Rasa sakit, rasa ini, enggak beli PM ini. Jadi kita
masa kita ke Surau, masjid orang cerita tuh, oh, siapa beli BMW dia dari KL, dia beli harga langsung diantar, terus mobil jam ini, jam itu, besi itu kereta, langsung itu mobil hebat itu panas, mungkin itu tiba mobil semua bisa punya logika itu ada di rumah semua logika dia sebenarnya kasar itu waktu rumah itu masuk itu aku tahu lah kalau ini pikirannya ya ini pikiran nih kalau yang tentang itu beli BMW kalau sudah siapa macam ini bapak masuk sama aku kalau tak tahu tak hati bisa di sini kenapa kalau mencubut akhirnya balik Indonesia aku tidak mikir BMW gigiku sakit jadi harus sakit gitu saya punya hati yang macam itu tak ada sampai kapan menurut itu rusak udah berbalanya dapat urusannya minggu BMW tiap hari melain dari ongkos dia punya apa minyak kan dia punya minyak punya petrol lain lagi nanti dia bawa mau dibawa ke kubur tak ada juga alhasil bahwa hayat dunia adalah tahun ada dunia ini balik cuma sekejap bolehlah kita berlaku susah sedih betul tak usah kita ikut nasib itu berlaku semua penduduk dunia melakukan seperti itu cuma maksud saya pun bisa menangis bisa tertawa gara-gara dunia betul orang pun bisa menangis dan tertawa gara-gara dunia betul tapi jangan kau rusak iman kau pada dunia yang hari lalu kan sudah datang Nabi yang paling cepat masuk surga kan bagi kalau Rasulullah satu Nabi yang paling lambat paling terakhir yang kata Imam Ghazali masuk surga itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena dia punya harta itu banyak. Istri pun berjumlah 300 lebih istri dan suami 300 lebih jadi diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Darul Akbar terus itu dia bercerita dalam kitab Al-Qur'an itu antara meninggalnya dua paling besar Syekh Abdullah dan Malik bin Dinar 3 jadi bagi-bagi pengen tahu siapa yang lebih dahulu masuk surga dari dua paling besar Malik bin Dinar Abdullah bin Umar jadi yang masuk surga dahulu kalau pasangan kalau saya kasih tahu itu Malik bin Dinar kenapa sebab Malik bin Dinar dahulu masuk surga karena Malik bin Dinar cuma punya satu pensel masalahnya karena Malik bin Dinar cuma punya satu pensel sedangkan aku mau bawa punya 2 pensel nanti balik bukan Malik berapa pensel jadi saya pikir susah hati kalau saya belajar kita balik ke rumah susah hati mana jadi saya punya bahan, saya tak beli, saya punya duit, saya punya rumah usaha kasih saya punya bahan dan saya kasih jadi saya dapat dalam waktu kalau baju itu sampai kau pakai sampai hancur diikat kau punya badan itu berarti dia punya hisap kau tapi kalau tak sampai baju itu sampai habis itu kau tak bisa jadi jangan jalan kalau dapat baju baru, baju lama keluar kasih ke nanti punya baju ini belum sampai habis, kalau dapat baju baru, baju lama tak kau pakai lagi simpan baju keluar lagi dipakai semua mau diambil itu semua ini kenal dulu masa sekolah yang belum cukup apa ini masa aku kawin dulu ini masa aku susah kenapa baju cuma kami masih usia dalam hari ini masa susah luar kita
story. Ini jangan kalau ini masa kasihkan ke orang selesai. Walau anak kalau masyarakat qasuna wal khususat yatajarruna wal umum allati fi qulubi masudin fi talab dunya wa bil irsi ala tanmiyatiha wa idina bihdiha la kunta dalika yazidu bi manamin kathiratin ala mahum fihi bi ala mahum fihi millatati tana'umi di dunya ingkana sama lazatan. Kalau sekiranya kau mengetahui ya, dalam artian yang globalnya, kalau seandainya kau mengetahui betul apa dia di dalam pikiran dia ini cemana, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dengan dia punya harta itu, kau pun atas bersyukur dengan kau punya keadaan. Kalau kau merasa senang, susah terus, terus hidup saya dagang saya habis, saya punya istri saya pun lagi, apalagi kan? Punya anak-anak itu uang aja, makan pun tak berasa kita lagi, nanti saja sudah. Nanti itu sudah. Bukan yang Allah tak beri nikmat kepada dia, cuma rasa nikmat dari telah Allah Rasulullah pada dia punya hati. Nah, tetap perasaan ini sudah cuma sudah. Jadi jangan sampai kalau kita habis hidupnya ya sudah, cuma jangan lagi nanti kita pun mati tubuh oleh malaikat azab. Tahu kan? Sudah tersiksa kita di hidupnya, masuk kubur dan siksa. Nah, maksud kita sudah kita mati, kita hidup tersiksa, mati berada. Celaka 12. ويكفيك زجر عن محبة الدنيا ومزهدا فيها. Qawluhu ta'ala, maka cukup bagi engkau untuk merasa takut membenci. Ini disebut mahabbah. Ada kan kata itu mahabbah. Apa? Cerita antara seorang Yahudi dengan Imam Ali dan Muhammadnya. Kita baca, bisa cerita. Nanti akan berkenan dia sebut di sini hadis Yahudi. Jadi asbabul histori